Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Timo Hayati yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, di hari Senin 27 November 2023, tepatnya pukul 8 sampai dengan 9.10 waktu Indonesia bagian Barat, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melakukan perkuliahan seperti biasa, tetapi berbeda halnya dengan mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Saat ini mereka sedang melakukan sebuah penelitian investigasi masing-masing kelompoknya, di mana ada masing-masing kelompok yang telah dibagikan tugasnya masing-masing dan sudah saya jelaskan pada pekan lalu. Baik pemirsa, kekerasan seksual adalah tindakan yang melibatkan pemanfaatan, kekuatan fisik, atau kekuasaan untuk memaksa atau mengeksploitasi seseorang secara seksual. Ini termasuk berbagai bentuk perilaku, mulai dari pelecehan verbal hingga pemerkosaan. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk di dalam hubungan pasangan, tempat kerja, di lingkungan pendidikan, atau dalam situasi konflik. Beberapa bentuk kekerasan seksual melibatkan unsur-unsur seperti pemaksaan, ancaman, atau manipulasi untuk mendapatkan keterlibatan seksual tanpa persetujuan yang jelas. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dan dapat memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis korban. Upaya telah dilakukan secara global untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual, mengubah norma sosial yang mendukungnya, dan meningkatkan sistem penegakan hukum untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Baik pemirsa, terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindakan pidana kekerasan seksual di dalam bab 2 pasal 4 tindakan pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, pembudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik. Dan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 5, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau keasusilaan, dipidana karena pelecehan seksual non-fisik dengan penjara paling lama 9 bulan dan denda sebanyak 10 juta rupiah. Baik pemirsa, data Komnas Perempuan mencatat kampus menjadi salah satu tempat rentan pelecehan seksual. Upaya penyelesaiannya pun justru kerap menuai pro dan kontra. 8 dari 10 wanita Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Lokasi yang banyak terjadi pelecehan seksual adalah jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Pelecehan seksual tidak hanya sentuhan, tetapi apa yang disebut catcalling, stalking merupakan pelecehan seksual. Ini semua terjadi di ruang publik, tempat yang harusnya dilindungi. Ada laporan pelecehan seksual yang dialami oleh korban mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten setelah mengisi kuesioner yang disebar dengan tujuan mengungkap kasus pelecehan seksual yang ada di UIN SMH Banten. Kami selaku tim investigasi terus menelusuri perkembangan dan pelaporan kasus pelecehan seksual tersebut. Berikut merupakan pengakuan dari Seksi selaku teman dekat korban atas kasus pelecehan yang dialami ini. Adalah contoh kasus di mana korban kekerasan seksual hanya berhenti pada sahabat dekatnya saja. Tidak ada keberanian untuk melaporkan kasus yang dialaminya, karena dia tahu di negeri ini tidak ada ruang yang adil untuk korban kekerasan seksual. Dan pemirsa, kami juga telah melakukan tanggapan atau wawancara kepada Satgas PPKS UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Beliau mengungkapkan bahwa dengan adanya Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di UIN SMA Banten, ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mewujudkan kampus kita aman, nyaman, dan bebas dari pelecehan seksual yang bersifat verbal ataupun non-verbal. Satgas ini akan menanggapi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun dosen sekalipun. Mahasiswa yang melaporkan ke Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual harus memiliki bukti agar tidak menimbulkan menjadi fitnah. Semua PT KIN harus mempunyai Satgas PPKS. Satgas PPKS berharap semua yang mengalami pelecehan seksual berani untuk speak up dan melaporkan ke Satgas PPKS
ya kita harus ya ke Satgas PPKS, dan kita harus bisa menjadi polisi untuk diri kita sendiri. Semua harus membuka mata dan bersama untuk menjaga. Berikut sedikit cuplikan wawancara dari tim kami, wawancara kepada Satgas dari tim kami. Sempat ngobrol sama Wakil Ketua Kementerian Pemberdayaan Perempuan di Bengkulu. Siapa? Oli? Iya. Nah itu beliau tuh mengeluhkan karena belum menerima formatur Satgas UIN dari ibu ini selaku. Belum apa? Menerima. Pemirsa, sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Yati Muhayati. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali.